Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 30 Juli 2024. Sebelum bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur ya Allah atas kasih yang tiada henti Tuhan berikan bagi kami. Juga berkat Tuhan yang bisa kami nikmati pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong kami saat kami bersama merenungkan firman Tuhan, hingga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema Samas kita pada hari ini yaitu mendengar seperti Kristus. Bacaan kita terambil dari Markus, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, pernahkah Anda merasakan suatu perasaan tertentu yang muncul dalam hati ketika mendengar suatu bunyi-bunyian atau musik? Nah, apa yang kita dengar melalui telinga memang bisa mempengaruhi perasaan hati kita. Misalnya, kita jadi merasa lebih semangat kalau mendengar lagu yang semarak, yang beatnya cepat begitu ya. Nah, bisa juga ikut galau ketika mendengar lagu yang galau. Jadi bisa merasa rileks ketika mendengar dentingan instrumen yang mengalun dengan lembut begitu. Tapi sebaliknya bisa juga jadi merasa terganggu dan jengkel ketika mendengar banyak suara-suara berisik gitu ya. Teriakan-teriakan orang, mungkin ada klakson mobil dan selain sebagainya. Nah, dalam cerita yang kita setelah baca tadi, nampaknya suara teriakan Bartimeus ini masuk dalam kelompok suara-suara yang mengganggu. Nah, oleh karena itu ketika orang-orang mendengarnya, mereka menyuruhnya untuk berhenti. Tentu saja mereka melihat Bartimeus ketika ia berteriak. Bartimeus seorang pengemis yang buta. Nah, apalagi orang yang asli sana pasti berulang melintas di depan pengemis itu dan tentu sudah tahulah bahwa dia itu yang teriak itu pasti Bartimeus itu, yang buta itu. Tetapi orang-orang ini bersikap tak acuh dengan kondisinya. Apakah tidak terpikirkan bahwa Tuhan Yesus itu bisa loh membuatnya melihat? Padahal mereka bisa saja ya menuntun kemudian atau menggandengnya maju ke depan gitu, membawanya kepada Tuhan Yesus, atau setidaknya membantu Bartimeus untuk berteriak gitu, memanggil Tuhan Yesus dengan harapan dapat didengar oleh Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berhenti begitu dan menghampiri Bartimeus. Tetapi sayang sekali Bartimeus tidak memiliki teman-teman yang mau membantunya. Tidak seperti orang lumpuh yang memiliki 4 teman yang membawanya kepada Tuhan Yesus, lalu menurunkannya bahkan dari atap rumah gitu ya. Alih-alih membantunya, orang-orang ini justru malah menegur Bartimeus dan menyuruh Bartimeus untuk diam, berhenti teriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Akan tetapi Bartimeus tidak menyerah. Ia tetap berteriak memanggil Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mendengar suara Bartimeus, Tuhan Yesus berhenti dan kemudian meminta orang-orang untuk memanggilnya. Nah, kali ini berbeda dari sebelumnya. Tanpa Tuhan Yesus berteriak pun,
orang-orang kemudian menuruti permintaannya untuk membawa Bartimeus. Mengapa demikian? Mungkin karena mereka melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang terpandang dan mereka mengaguminya, sehingga mereka lebih mau untuk mendengarkannya dan bahkan menuruti perkataannya. Tetapi dibandingkan dengan Bartimeus yang hanya seorang pengemis buta, suaranya dianggap sebagai gangguan. Apalagi anggapan bahwa disabilitas itu adalah bagian dari akibat dosa-dosa. Entah itu dosa orang tersebut atau mungkin dosa orang tuanya gitu. Nah, waktu itu ternyata Bartimeus berteriak sambil duduk gitu. Tentu saja suaranya akan terhalang oleh tubuh-tubuh tinggi yang berkerumun di depannya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mendengar suara Bartimeus di tengah keramaian itu. Tidak sama seperti orang-orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus meminta untuk Bartimeus datang. Dan orang-orang pun akhirnya memberi jalan untuk Bartimeus berdiri dan datang kepada Tuhan Yesus. Melihat kondisi Bartimeus, Tuhan Yesus tidak langsung melakukan sesuatu gitu. Tiba-tiba langsung, oke Bartimeus kamu bisa langsung sembuh gitu. Tetapi yang menarik ia bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu? Pertanyaan itu rasanya sepertinya kayak percuma begitu. Sudah jelas, tampak jelas Bartimeus itu buta. Masa masih perlu ditanya mau minta apa? Tapi justru ini yang menunjukkan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mau memberikan telinganya untuk mendengar. Mendengarkan apa yang diinginkan oleh Bartimeus secara pribadi. Ia memberi ruang kepada Bartimeus untuk mengungkapkan isi hatinya, keinginannya, kebutuhannya. Nah, terkadang orang tidak sedemikian sabar ketika mendengar seseorang yang sedang bercerita tentang keluh kesahnya. Lalu dengan cepat memotong ceritanya dan memberikan solusi yang menurutnya paling tepat. Padahal belum tentu saran atau solusi darinya adalah hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Kebutuhan sejatinya ya tentu saja akan lebih valid ketika itu disampaikan sendiri oleh orang tersebut. Nah, kali ini Tuhan Yesus memberikan telinganya untuk mendengar apa yang diinginkan oleh Bartimeus. Hingga akhirnya Bartimeus mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Keluarga damai, kita dapat belajar dari kisah Bartimeus di atas. Barangkali kita pernah ada dalam kondisi seperti orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka begitu fokus kepada Tuhan saja, ingin mengikut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Lalu mereka mengabaikan kebutuhan orang di sekitarnya. Padahal ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan. Barangkali suara-suara itu ada, tetapi kita pun juga sedang fokus pada suara-suara yang lainnya. Mungkin kita perlu menambahkan empati di dalam hati, sehingga lebih peka dan muncul juga rasa peduli. Namun memang bisa saja ada hal-hal yang menghambat kita mengembangkan empati dan kepedulian bagi sesama. Sebuah kalimat dari Bunda Teresa menarik yang berkata demikian. If you judge people, you have no time to love them. Jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kalimat itu menggambarkan kondisi ketika kita tidak mau peduli dengan suara-suara kaum lemah, karena memberi stigma dan pandangan khusus tentang mereka. Misalnya langsung menganggap kemalasan sebagai penyebab mereka itu miskin. Misalnya menilai seseorang dari setiap penampilan yang mereka tunjukkan. Menilai dari kegagalan dan kekurangan yang mereka miliki. Dan lain sebagainya. Sedangkan kasih yang sejati semestinya bisa ditunjukkan tanpa membeda-bedakan. Apakah itu kepada orang yang disuka atau orang yang tidak disuka. Orang-orang dalam cerita di atas menganggap Bartimeus sebagai orang berdosa yang tidak berarti. Sehingga mereka pun sepertinya tidak peduli. Mereka tidak mau mendengar suaranya. Tetapi Tuhan Yesus mau mendengar suara Bartimeus dan menunjukkan kasih kepadanya. Keluarga damai, perasaan seperti apa yang akan muncul dalam hati kita ketika kita mendengar suara-suara yang menyerukan
yang membutuhkan pertolongan. Mendengar seperti Kristus berarti membuka telinga untuk mendengarkan dengan empati, membuka hati untuk peduli dengan orang di sekitar kita. Tetapi bukan sekedar cepat-cepat untuk memberi saran dan solusi. Barangkali ada yang hanya butuh untuk didengarkan dan ditemani. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mereka perlukan, tetapi kita tidak ketahui. Maka kita mendengarkan untuk memberi ruang bagi mereka dan diri kita sendiri, supaya sama-sama bisa membuka diri. Dan kiranya Tuhan yang memberi kita kemauan dan kemampuan untuk menghadirkan kasih itu di dalam aksi yang sesuai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong beri kami telinga seperti-Mu, yang peka terhadap seruan minta tolong, yang mau membuka hati untuk mendengar keluh dan harapan. Tolong beri kami kasih-Mu, dan mampukan kami untuk menunjukkannya juga kepada mereka, sesuai waktu yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samos hari ini. Selamat menjadi pendengar seperti Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin.